Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita mengawali pembelajaran pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik, silakan ketua kelas Mbak Basna, maju pimpin teman-temannya berdoa. Mandi, terus
Ada yang lain? Bangun tidur mandi, bangun tidur duduk dulu, atau bangun tidur makan, ada? Bangun tidur membersihkan merapikan tempat tidur, boleh bangun tidur langsung mandi, tapi merem dulu jangan hari mandi. Ya kita udah tahu ya. Bangun tidur ada yang santai-santai dulu, bangun tidur pegang HP, ya kan setiap anak beda-beda ya. Itu nanti kita cari solusinya. Misalkan di pertemuan saya bari, proses memasak makanan apa kesukaan kalian? Makanan apa? Nasi goreng, kita membuat nasi goreng. Langkah-langkahnya bagaimana? Dari menyiapkan bahan atau membeli bahan, cara memasak, cara menyajikan, baru memakan nasi goreng sampai dicuci lagi piringnya atau alat-alatnya. Itu proses permasalahan setiap kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tujuan kedua, Mbak Naila menciptakan konsep algoritma penyusunan sederhana secara logis dan struktur. Ya, yang tujuan kedua yaitu menciptakan konsep algoritma melalui penyusunan langkah-langkah sederhana secara logis dan struktur. Algoritma itu apa loh Pak? Nah, nanti kita cari apa itu algoritma. Dengan apa kita carinya? Dengan praktek, dengan adanya bantuan rumput. Nanti kita praktek secara plug unplug ya, secara manual maupun menggunakan peralatan komputer. Kita cari itu algoritma seperti apa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Itu ada dua tujuan yang harus kita capai. Nah, dari dasar algoritma ini sangat berguna untuk menyelesaikan banyak masalah di sekitar kita ya. Bahkan untuk membuat komputer bekerja. Algoritma itu masuk dalam kategori ilmu matematika. Nah, nanti kalau kalian mungkin pelajaran di SMP, SMA, bahkan kuliah, ada yang namanya materi atau pembelajaran algoritma. Kok bisa Pak dalam kehidupan sehari-hari? Pada dasarnya algoritma itu adalah langkah-langkah atau perintah atau program yang secara terstruktur akan di-setting, diatur. Kalau kehidupan saya tadi, cara membuat nasi goreng, langkah-langkahnya bagaimana? Nah, itu ada prosesnya. Nah, Pak, kok ada di komputer bekerja? Nah, ini contohnya rumbuk ya. Rumbuk ini ada otaknya. Otaknya mana Pak? Langkahnya itu diprogram. Salah satunya menggunakan langkah algoritma, termasuk mohon maaf kita manusia ya, makhluk hidup diberi otak oleh Allah ya untuk bisa bekerja. Otak kita misalkan saya bisa melihat, bisa memegang, bisa berjalan. Ada perintah dari otak menyuruh tangan saraf ambil, lihat, bisa membedakan warna-warna, itu ada otaknya. Sama dengan komputer, ada otaknya, tapi itu karena dibuat oleh manusia, diprogram oleh manusia. Yang program siapa? Programmer atau manusia yang bisa memprogram. Termasuk HP, punya HP ya, sama HP kalian juga ada yang memprogram, ada otaknya. Itu langkah-langkahnya juga menggunakan salah satunya algoritma. Belajar bagaimana menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah secara seperti membuat resep untuk komputer. Maksudnya untuk komputer sebenarnya misalnya kalau nanti kita sudah belajar lancar, mungkin kita bisa buat program. Tapi itu nanti proyek lah program. Itu awal-awal kita buat yang sederhana-sederhana dulu ya. Misalkan kan pernah lihat tanda-tanda seperti ini, tanda arah-arah lurus, belok kanan, belok kiri, ulangi, berputar,
serong berapa derajat. Pernah ya lihat ya? Atau tanda arah lalu lintas. Kita berjalan, misalkan saya dari sini mau keluar berapa langkah? Misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya pegang. Langkah pertama 7 langkah ke depan. Terus langkah kedua pegang pintu, buka pintunya. Langkah ketiga maju 2 langkah, 1, 2, keluar. Itu langkah proses keluar dari sana. Itu ditulis. Terus langkah-langkah. Diketahui saya mau ke Lestari, dari sini startnya ya, mulainya misalkan saya mau ke Lestari, lurus belok kiri boleh, langsung putar ke derajat, putar 45 derajat ke kiri boleh. Misalkan saya mau ke sana dulu, 5 langkah ke depan, 1, 2, 3, 4, 5 boleh. Langkah pertama. Langkah kedua belok kiri, 4 langkah ke depan, 1, 2, 3, 4. Ambil pulpen ke Lestari 1. Berarti programnya berhasil. Itu langkah misalkan kok, misalkan dari sini putar derajat, putar 45 derajat, 1, 2, 3. Nanti kelebihan saya 90 derajat, 1, 2, 3. Saya kan tujuannya ngambil pulpen ke Mbak Lestari. Berarti salah atau error, kesalahan pada saat pemrograman. Nah itu nanti bisa disetting ulang atau reset ya. Seperti itu contoh-contoh membuat langkah-langkah algoritma. Nah, dalam berpikir komputasional, apa itu berpikir komputasional? Coba Rama dibaca sama-sama. Berpikir komputasional itu apa? Yang keras. Nah, berpikir komputasional itu adalah cara berpikir untuk memecahkan masalah dengan langkah-langkah yang teratur, jelas, dan logis seperti cara kerja komputer. Ini bukan sakut, bukan apa jenenge pakem. Nah, itu memang langkah-langkah yang harus sesuai proses. Waduh, wah kok kaku banget Pak. Itu karena harus sesuai komputer ini kan nggak bisa saya dewe. Kita bisa mengolah klik sana klik sini itu sesuai perintah. Nanti kalau saya kerja berarti komputernya error ya. Nah, dalam berpikir komputasional kita tuh bisa ada 4 langkahnya. Dekomposisi ya, dekomposisi yaitu memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Yang kedua, pengenalan pola, mencari pola dari hal yang sama. Misalkan warna, mengumpulkan warna. Misalkan ini gambar background di belakang, misalkan kalian lihat tembok di belakang itu kan ada gambar. Itu gambar apa? Tata surya dan anime Jepang ya, Ultraman ya, itu gambar di belakang depan. Nah itu kan ada warna, itu banyak warna. Kalian dibedakan warna biru dipisahkan, warna coklat dipisahkan. Itu jadikan kelompok pengenalan pola dari hal yang sama. Itu contohnya pengenalan pola. Terus abstraksi, memilih informasi penting dan mengabaikan yang tidak penting. Abstraksi misalkan kamu ada tas ya, tas sekolah, bukan tas umroh atau tas berangkat haji. Artinya tas yang kamu buat sekolah atau tas yang buat umroh kan isinya berbeda. Maka apa yang penting harus dimasukkan ke dalam tas sekolah itu yang dimasukkan, yang tidak penting tidak masuk. Contoh peralatan buat sekolah, buku masuk, pulpen masuk, apalagi botol minum masuk, alat masak tidak. Nah, itu salah satu abstraksi penting yang tidak penting dimasukkan atau ya. Kalau terus menyusun urutan langkah-langkah yang jelas, algoritma. Itulah yang kita mau pelajari pada pagi
pagi hari ini kita akan mencari apa itu algoritma, penting tidak algoritma dalam kehidupan sehari itu bagaimana bisa diterapkan. Ya, siap? Oke. Nah, contoh ada dua gambar. Yang pertama, gambar pertama yang kiri, gambar kedua yang kanan. Gambar pertama itu apa? Keras? Yang kedua? Nah, yang pertama, kalau kamu jajan di kantin, Mbak AC, Mbak Inu, Mbak Septi, dusel-duselan, gimana perasaannya kalau jajan dusel-duselan tidak antri? Perasaannya gimana? Apa? Kesal, terus tidak enak, ya, jengkel, risih mau disusul ke teman-temannya. Karena apa? Berdesak-desakan secara tidak ada langkah atau prosedur yang sesuai. Yang kedua, gambar apa itu? Robot ambil pensil. Apa yang kalian pikirkan robot ambil pensil itu? Coba kalian kira-kira itu robotnya bagaimana itu? Bingung karena ada tanda tanya ya. Pensilnya bisa diambil nggak ini? Hah? Bisa nggak? Dia kan pensilnya jatuh. Robotnya mau ambil, robotnya bisa tidak? Hah? Tidak bisa. Robotnya kelihatan bingung cara ngambilnya bagaimana karena ada error program. Jadi pensil yang di depannya tidak bisa diambil karena ada langkah-langkah, mungkin ada yang kurang atau langkah yang error atau yang kurang pas. Maka kita harus program buat langkah-langkah yang sesuai. Ini tadi langkah-langkah ya. Kartu maju, kartu mundur nanti kita akan praktek secara manual. Nanti ada yang jadi robot ya. Ada yang jadi robot, ada yang jadi programmer. Programmer itu teman yang mengarahkan ya. Nah. Oke, sekarang kita bentuk kelompok. Satu kelompoknya 3 orang. Yuk, bentuk kelompok, meja boleh jadikan satu. Satu kelompok, satu perunggu. Yuk lanjut. Nanti kalian ada kertas atau binder, boleh, buku boleh, tulis nama kelompokmu, nama panggilan saja tidak apa-apa, nama kelompokmu, terus anggotanya siapa aja ditulis. Terus yang menjadi robot siapa? Yang menjadi robot dipilih dulu, yang menjadi robot dipilih dulu, siapa? Ya ini kita akan main robot-robotan secara manual tanpa menggunakan komputer atau tanpa menggunakan perangkat komputer. Ya, yang dipilih jadi robot langsung ke depan. Nah, peraturannya yang jadi robot nanti keluar kelas dulu, nggak boleh ngintip yang ada di dalam, di luar antem nggak usah neko-neko ya.
Diam dulu, yuk kita keluar yang robotnya. Nah, yang kalian diumpamakan sebagai programmer atau orang yang memprogram robot sesuai perintah. Semoga nanti berhasil ya. Caranya, gimana caranya? Kita ada schedule semua ya. Apa kartu aja kartu. Kelompok ini kelompok siapa? Abian ada berapa? Nah, ini ada satu ini. Nanti berarti Abian ngambil ini yang punya Abian ya. Ini siapa? Berapa ya? Ada 5, 1, 2, 3, 4. Orang berapa? 4. Ini nanti. Ini tadi robotnya siapa? Vito kita absen 2. Robotnya siapa? Yang absen ini berapa nih yang? Berapa? 11. Yang belum? Siapa robotnya, Mbak? Siapa? Rama absen berapa? Nama depannya siapa? Oh ini. Ini. Nanti perintahnya robotnya bisa mengambil kartu pelajar atau kartu absen ya. Nanti kalian program. Bisa diletakkan di bawah, di meja atau di lantai. Caranya gimana, Pak? Kita start robotnya disepakati start mulainya aku dari sini ya. Karena membuat misalnya kartunya saya taruh di, nggak usah banyak-banyak langkahnya ya, pakai maksimal 10 langkah saja ya. Misalkan kartu ini punya siapa? Itu misalkan saya taruh di sini misalnya. Di sini boleh, di sana boleh, di sana boleh, sini boleh, di bawah boleh. Sana di sini kita program. Nanti kamu praktekkan kan sana targetnya kan sana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 berarti robotnya maju 7 langkah ke depan misal. Kalau udah sampai sini kan 7 belok kiri, kamu tulis yang kedua belok kiri ya. Itu lagi 1, 2, 3, 4 berarti maju 4 langkah ke depan. Ambil kartu, berarti berhasil. Paham tidak? Paham? Maksimal 10 langkah aja ya. Belok kanan, belok kiri, balik badan, jongkok. Ambil kartu gimana? Ambil kartu boleh, langkahnya boleh jongkok. Tidak apa-apa gimana? Ya, paham tidak? Paham? Sekarang kalian rencananya kartu absen ini mau kamu taruh di mana? Mau ditaruh di mana? Ayo berapa? Berdiskusi. Sudah? Jangan di itu. Terus kalau sudah kalian kesini semua. Kesini semua, Jok. Kesini semua. Kan startnya dari sini, berdiskusi berpasangan. Kesini semua. Terus, Mbak, ini nanti masing-masing kelompok. Kamu mau taruh kemana? Kasus kamu hitung, 1, 2 kamu hitung. Paham enggak? Ada berpasangan, berdiskusi. Kamu sampai gitu aja kertasnya, bawa kertas, catat 10 menit ya. Ya kertasnya diambil, berdiskusi, kumpulkan. Kamu rencananya mau taruh di mana? Bebas, boleh di pojok sana, boleh di meja saya, boleh di belakang sana, boleh. Tidak harus di meja, di lantai boleh. Oke, minimal 5 langkah, maksimal 10 langkah, 10 langkah. Maksudnya 10 langkah itu 10 tahapan.
Ditulis setelah ditulis Kak. Nah, apa sebenarnya? Kayak langsung di sini terlalu gampang. Ya dibelok-beloknya orang terlalu mudah. Ya nanti belok-beloknya. Ya boleh kan tidak gini. Ya boleh lah boleh, tapi minimal 5 langkah. Sing bagus yuk. Boleh minimal 5 langkah, maksimal bebas lah. Yang penting proses tahapan jelas. Yuk 10 menit ya. Ditulis setiap prosesnya ditulis. Yuk diskusi sama kelompoknya. Taruh di belakang sana juga boleh, nggak harus di depan semua. Di meja belakang, di meja pojok, di pianika itu juga boleh. Di lantai boleh, jangan sampai kelihatan, ditutup. Pokoknya nanti kalau kelihatan ketahuan. Ya cuma di samping rubuk atau buku atau di samping apa, jangan sampai kelihatan. Yuk. Sana dicatat Pak, yang udah dicatat. Boleh, berarti nanti instruksimu harus jelas. Misalnya ditutupi berarti buka buku, ambil kartu. Ada perintah jelasnya, buka bukunya harus ada. Ada yang di belakang tidak kartunya? Jangan di depan semua, nanti nggak menarik ya. Yang menarik biar ada variasi nih. Taruh di mana? Nah, berarti berapa langkah minimal 5 langkah ya, biar seru. Ada berapa? Pak saya ke sini, yang ke sini 4. Enggak, maksudnya 5 langkah itu enggak ada 5 proses. Oh, 1. Nah, ini berarti kan 2. Dari sini 1. Dari kiri 2. Maju 3, ambil 4. Nanti kurang menarik. Minimal 5 proses. Tambahin kalau Mas Bro, tambahin ya Mas. Ya taruh ini kali nggak apa-apa kayak taruh ini kayak biasa kayak gitu. Berapa langkah itu dihitung? Ada banget Pak. Dihitung dari pada masuk ini berapa? Nggak nyampe ketemu siapa dulu? Sampai Pak. Kan ada langkah, budget, ngambil kartu jelas gitu. Oke. Nah, ya, tulis. Ngambil absen sambil disindikan. Boleh, yang penting apa kalimatnya jelas, langkahnya jelas. Nanti ada yang berhasil atau tidak, kita ada tahu ya. Berhasil tidaknya karena ini manual ya, bisa jadi prosesnya, bisa jadi karena langkahnya nggak tahu. Kita program dulu yang penting. Nah, Tulis, ya yuk. 1, Dihitung. 2. Di sini ada sama. Enggak apa-apa, kamu kan dihitung Mbak langkahmu ke sana tuh sampai berapa kali? Boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi tulis itu udah belum berapa? Belok kiri ada belok kiri enggak? Oh, iya. Ya ditulis dong. Ditulis belok kiri ya belok kiri, belok kanan ya belok kanan. Kalau udah selesai coba kamu praktekkan. Kalimatmu, perintahmu, programmu udah sesuai belum? 1 langkah. Boleh. Kamu tulis, kamu praktekkan dulu. Pak, kalau saya kan balik kamu Ada hadap kanan. yang kiri. Ini hadap kiri. 1, 2, 3. Jadi maju ke depan 10 langkah.
Selesai. So, kalau udah ngambil waktu berarti selesai. Belok kanan, belok kanan. Coba dipraktekkan, Mbak. Udah deh. Nah, coba udah ya, coba udah besok. Belok kanan, 1, 2, 3. Langkahnya sih normal malah Kak. Ya masih orang dulu ini, saya wajar. Biasa aja langkah jalan seperti biasa. Kasihan robotnya nanti. Gagal udah apa-apa. Nanti gagal kan yang menilai kelompok lain. Gagalnya karena apa? Gitu. Perintahnya kah? Atau prosesnya kah? Gitu. Itu gagal udah apa-apa. Yang namanya belajar ada proses. Kita udah masuk Kak. Udah dipraktekkan. Mengambil kartu absen sambil izin. Udah praktekkan. Nah, kalau yang udah duduk. Ayo udah, mau kan? Mantap, Davi mau dicoba lagi? Ya enggak apa-apa, ayo. Mantap. Ini kita seolah-olah kita jadi seorang programmer yang membuat aplikasi itu. Kita punya robot, kita membuat nanti robotnya sesuai kita harapkan tidak ya. Semoga sesuai ya, semoga. Siap? Saya panggil nih robot-robot kalian. Siap tidak? Siap. Robotnya ya. Dari sini sampai ke jalan. Ini nama komputer sudah sama toh? Tak catetin. Lupa. Saya acak ya, biar fair ya, biar adil ya. Kelompoknya siapa? Vera, nama kelompoknya apa? BAV. Terus kelompoknya yang apa namanya? Apa? Tak. Oh, tak. Kelompoknya David? A? K, D, KDV. Kelompoknya nama apa? M, N. Kelompoknya Dina? D, R, V. Oh ini singkatan nama semua ini. Masya Allah. Oke. Kelompoknya Mbak Mas Arya nanti yang mengoreksi kelompoknya Hasna. Jadi kan nanti kelompoknya robotnya siapa? Abian. Berarti kalau Abian maju yang membacakan langkahnya si Hasna, nanti dikoreksi. Misalkan kok benar berarti nggak usah dikoreksi, tapi kalau salah dikoreksi salahnya karena apa gitu ya. Nah, robotnya kelompok Hasna yang membacakan kelompoknya Davi, nanti dikoreksi misalkan salahnya kenapa gitu ya. Paham? Robotnya Davi yang membacakan langkahnya catatamu itu nanti dikasihkan yang di belakang ya. Atau kamu bisa membaca tulisan temanmu enggak? Bisa mudah semua tulisannya? Bisa nggak? Nanti oke. Nanti kamu yang koreksi kelompoknya Davi ya. Nanti kelompoknya Mbak Naila yang koreksi kelompok
Diingat-ingat ya, kamu mengoreksi robotnya siapa ya? Siap? Siap. Kita ajak dulu kelompok yang pertama siapa? Nanti ya teman semua tenang aja. Robot, ini robot. Kamu startnya di sini. Di sini kamu berjalan atau melangkah sesuai perintah yang membacakan atau yang memerintahkan. Yang membacakan perintahnya yang keras suaranya ya. Kalau kamu suruh maju 7 langkah ya 7 langkah. Ora usah nambah, ora usah ngurangi, enggak usah ngurangi ya. Kalau kamu suruh jongkok ya jongkok. Kalau suruh jinjit ya jinjit. Belok ya belok. Misalkan kok di depanmu suruh ngambil ya ambil. Entah itu ada barangnya atau tidak ya ngambil. Paham perintahnya? Sesuaikan perintahnya, enggak usah nambah, tidak usah mengurangi. Siap? Siap? Siap. M. Siapa kalau M? Berarti robotnya Maluka siapa? Iya, yang ngoreksi? Mbak Dina, mana catatannya? Mana langkah prosesnya? Dibaca yang keras ya Mbak Dina? Siap. Semoga berhasil. Berdoa dulu, kelompokmu berdoa dulu. Semoga langkahmu berhasil ya. Siap. Dengarkan, fokus perintahnya dan yang keras Mbak Dina. Yuk, mulai 1, 2, 3. 1 langkah depan. Nah, tunjuk. Kiri. Hadap kiri. 8 langkah depan. Biarin dia dasar di anu. Belok kanan. 8 langkah depan maju. Hitung. Buka lemari. Terus dibuka lemarinya terus Ambil kartu. ambil kartu. Mana Mas? Benar siapa itu? Ambil. Diam. Ya? Benar apa salah? Kurang tepat. Coba Mbak Dina, kenapa kok nggak sesuai? Kenapa? Jauh. Gimana Mbak Dina? Mbak Vela, kenapa ini robotnya yang error, robotnya atau programnya ini yang error? Robotnya Pak. Robotnya kok bisa, coba kamu baca. Apa yang error, programnya atau robotnya ini yang error? Atau perintahnya? Robotnya ya, tidak nanti kita evaluasi. Tepuk tangan buat robotnya. Jadi robot. Lanjut ya. Pak Devin siapa? Kok Pak Devin angkat tangan? Kevin, mana robotnya? Sini Mas. Yang koreksi siapa? Naila, mana? Yang keras ya Pak. Ikuti instruksi, tidak boleh menambah, tidak boleh mengurangi. Siap, 1, 2, 3. Maju 5 langkah. Hitung. Belok kiri 5 langkah. Belok kiri 5 langkah. Belok kanan 10 langkah. Belok kanan. Kok jangan saya ada diam, jangan diam, sesuai instruksi aja. Terus Hadap kanan 7 langkah. Maju 10 langkah ke kanan. Terus hitung. Ya sana, dari sana dong tak belok-belok. Terus udah. Terus instruksinya apa lagi? Udah gitu toh, habis. Kira-kira berhasil tidak ini? Tidak. Kenapa nggak berhasil Mbak Naila dan Mas Maluka? Ini dari langkahnya, prosesnya atau robotnya ini? Robotnya. Atau prosesnya itu? Robotnya. Ada perintahnya, ada perintah ngambil tidak tadi? Nah, berarti ada yang kurang ya. Lanjut.
tidak usah balik kanan. Sesuaikan perintahnya. Kata siapa? Robotnya mana? Yang koreksi berarti Mas Dian sama Mas Kevin. Ya, dari sini Mas. Siap, yuk. Saya seru Mas. 1 langkah jalan ke depan. Yuk. 1, terus. 10 langkah ke depan. Terus. Belok kanan 11 langkah ke depan. Belok kanan. Dan maju. Maju. 1, 2, 3. Terus. Belok kanan 2 langkah. Terus. Mengambil kartu absen sambil mengangkat kaki. Ambil kartu apa? Ambil kartu habis J. Ambil kartu apa? J. Depan ada kartu apa nih? J. Berhasil tidak? Ayo Mas Kevin dan Mas Gavi, kenapa tidak berhasil? Robotnya, prosesnya, langkahnya atau programnya? Prosesnya ada yang kurang ya. Akhirnya robotnya ngebuk apa namanya? Oding namanya. Main game itu apa? Ya karena ada langkah yang kurang gitu ya. Harusnya belok kiri malah lurus terus. Programmernya ini bermasalah ini. Yuk kembali lagi. Gak apa-apa, nanti kita lanjut ya. BM, siapa BM mau BM? Robotnya siapa? Robotnya? Yes. Nah, berarti yang koreksi? Yuk, Yasna sama Baru Sari, mana? Ya, satu jam ya Kak, 1, 2, 3. Maju 6 langkah. Tuh, gitu Mas. Belok kiri. Ayo, belok kiri. Maju 3 langkah. Berada sana. Belok kanan. Papa udah tahu ambilnya di mana. Ya, tak coba dihitung coba dulu. Maju 3 langkah. Mengambil kartu absen. Ngene. Kudune makso. Enggak apa-apa, ambil berhasil. Ya berhasil seperti bisa salah. Cuma ini ngambilnya makso ini. Nah, kita anggap aja berhasil ya, karena tadi udah tahu nih kartunya di sini sih ya, enggak apa-apa. Nanti kalau dievaluasi belum tahu ya. Enggak berhasil tepuk tangan, kasih yang berat. Terakhir DRV, siapa DRV? Robotnya siapa? Rama. Yang koreksi? Vera sama Arya ya, mundur dulu. Yuk siap? 1, 2, 3. Maju 7. Itu Balik kiri. balik, ada kiri mungkin ya, balik kiri, balik kiri, balik kiri, balik kiri. Balik ke sana Mas. Nah, kalau ada ke sana. Maju 3 langkah. Buka. Buka, buka. Terus Langkah ambil kartu. langkah ambil kartu. Berhasil tidak? Salahnya di mana? Programmernya, robotnya atau langkah-langkahnya? Salahnya
programmernya. Sadar diri berarti ya. Sadar diri, sadar posisi. Ya inilah. Akhirnya robotnya ngelak ngomong. Karena si robotnya makso. Karena robotnya manusia. Robot asli tetap bingung seperti tadi. Robotnya mau ngambil apa? Pensil tanda-tandanya. Nah, itu salah satu algoritma kalau langkahnya tidak sesuai. Mungkin programmernya belum sarapan, beli lapor, berarti satu langkah pun fatal tidak? Fatal. Belok kiri jadi balik kiri, balik meneng. Buka pintu, nah pintunya nono. Karena langkahnya kurang baik itu. Ya mungkin karena robotnya robot contoh manusia, langkah programmer dan langkah si robot berbeda. Si manual langkahnya ini. Oh, robotnya langkahnya ini. Kan berbeda. Ya tidak apa-apa karena robotnya memang robot makhluk hidup. Kalau robot asli nanti kemungkinan ya ada 50-50 bisa kok berhasil ya. Kita ini yang proses secara manual. Sekarang kita akan belajar yang secara menggunakan perangkat komputer. Kita menggunakan Chromebook ya. Sebelum menggunakan Chromebook kita lihat dulu ya, semangat ya. TSE ya, S breaking dulu ya. S breakingnya dulu sama saya, berdiri semua. Bisa di meja atau di belakang meja boleh. Keluar dari meja. Keluar dari meja ya. Ikuti, ayo Denis. Diangkat, putar. Ya, kita S breaking. Keluar meja. Kita akan begini biar semangat nyanyi ya. King Kong badannya besar, tapi kakinya kecil, pendek. King Kong badannya besar, tapi kakinya pendek. King Kong badannya besar, tapi kakinya pendek. Lebih lucu bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Lebih lucu bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Gajah badannya besar, tapi matanya kecil. Gajah badannya besar, tapi matanya sipit. Lebih lucu siput kemana-mana, rumahnya ikut. Siput kan rumahnya ikut terus kok, caranya itu. Yuk, gajah badannya besar, tapi matanya sipit. Sipit. Lebih lucu siput kemana-mana, rumahnya ikut. Sambil nyanyi. King Kong badannya besar, tapi kakinya pendek. Lebih lucu bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Bocor, lebih lucu siput kemana-mana, rumahnya ikut. Dan ini ya, siap? 1, 2, 3. King Kong badannya besar, tapi kakinya pendek. Lebih lucu bebek, lehernya kakinya pendek. Gajah badannya besar, tapi matanya sipit. Lebih lucu siput
Kalian ini kan di tab tampilan seperti ini toh, sama? Sama. Sekarang kalian klik blok Y ya. B L O Apa tulis nah? C K J K L J ya, C K L J. Udah? Enter. Belum, Pak. B L O C. Ya, langsung enter. Udah. Tampilan sama? Tidak. B L O C K L J. Blok gamenya diklik. Blok gamenya diklik enter. Udah diklik dah. Oh iya benar. Sudah semua? Sudah sesuai yang DDR? Sama tidak? Sama ya? Kalau udah sama, kalian klik labirin. Labirin kalian klik, kalian pilih menu labirin. Sudah? Sudah, saya praktekkan. Ada 10 level ya. Ini ada menu jalankan program, sama? Sama. Ini kalian nanti milih, ini digeser-geser ya, yang ini bergerak maju, belok kiri, belok kanan dan belok kanan. Kalau kalian lupa juga boleh diganti belok kiri, diklik panahnya. Kalau menghapus dikembalikan ke sini. Misalkan ini bergerak maju 2 kali. Ini kan bisa bergerak maju 2. Bila itu berapa kali itu bergerak maju? 2 atau 1? Sama ya. Coba kita jalankan. Jangan kamu jalan pegang, saya jalan pegang dulu. Saya jalan pegang. 1, 2, 3. Berhasil. Artinya oke. Tapi kalau misalkan bergerak maju langsung belok kanan, misalnya ini ditahan, tangan ini ditahan, terus digeser, lepas, jalankan program. Gagal, nggak berhasil, maka ada langkah yang kurang tepat. Kita reset, kamu ulangi lagi, kamu ubah. Paham? Paham? Sekarang kerjasama diskusi mainkan itu. Cara biasanya langkahnya bisa tahan bisa. Berhasil? Berhasil. Belok kiri kanan. Maju. Belok kanan, belok kanan. Coba bergerak maju. Ya rasa. Kusuk-kusuk. Paham? Orang tahan dan sendiri tahan. Kan bisa aja bergerak maju. Pas semua. Ya kusuk. Apa bisa? Ya kusuk. Ya Jadi dijalankan dulu berhasil enggak? Pak, nek dipindah kok mboten cekot. Dari ini coba dijalankan. Pak, nek jeng Apa? jeng pindah itu jeng. Mana? Tahan. jalan langsung. Klik dulu tahan kiri jalan. Klik tahan. Dia tadi sampai mau. Oh, ya. Berhasil. Gerak maju maneh. Belok kanan. Ini dilipit terus lipit terus. Terus jalankan. Hasil? Lanjut, langsung berikutnya. Ya, bisa nggak? Hasil? Apa ada Iya, lanjut.
di bawah. Nah, ini dipakai nih bloknya masker Pak. Pakai tanda. Ditahan terus kalau ini dipilih yang mau memilih mana? Ayo dipilih, terus tangan kiri ditahan, terus tangan kiri ditahan, pasti dekati atau tengah. Nah, lepas. Langsung tidak dibuka. Perintahnya mau apa? Ini apa perintahnya sesuai jalurnya? Bergerak maju, pilih bergerak maju. Pilih, masukin. Maju terus. Belok kiri masukin. Dicari. Itu caranya yang itu. Ya,
musik kafe. Bulan. Musiknya tuh harusnya kan di sini. Belok iki. Bergerak maju, setelah bergerak maju belok kiri, setelah belok kiri bergerak maju, setelah bergerak maju belok kanan. Nah, berhasil. Kalau ada yang warna hijau ini berarti pengulangan, ya. Ya, lanjut. Sudah bisa? Ya ora apa-apa. Sudah bisa langkah-langkahnya, cara menyusun langkah-langkahnya bisa? Bisa ya? Mudah ya? Yuk, bertahap proses. Sudah ya? Dan nanti kita lanjutkan lagi besok Senin ya. Oke? Kita tutup lanjutkan lagi besok Senin. Udah boleh ditutup, kita lanjutkan lagi besok Senin serta apa? Selesai, waktunya sudah habis. Kita lanjut lagi besok Senin. Oke, sudah ya, senang ya? Bahagia? Asik? Adalah contoh-contoh kecil praktek coding dengan apa? Langkah-langkah algoritma ya. Paham? Sekarang kita kembali ke layar. Mas Maloka, Vito, Nadine, apa Dina? Udah selesai. Nah ya, kita lanjutkan besok Selasa aja, kita lihat besok Selasa. Jadi kita akan mencapai, balik lagi diputar sini semua, selesai dari sini semua, produknya di sini semua. Nah ya, tidak apa-apa, besok lanjut lagi besok Selasa insya Allah ya. Ya ini kita akan mencapai apakah tujuan pembelajaran kita tercapai atau tidak ya. Kita belajar berpikir komputasional bagian langkah-langkah algoritma. Apa itu algoritma? Ada yang disampaikan sudah ketemu ya, Mbak Dina? Algoritma adalah dasar dari coding dan sangat penting dalam memecahkan masalah secara sistematis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, algoritma adalah langkah apa? Oh, dasar coding
memecahkan masalah secara sistematis dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada langkah-langkahnya, ada prosesnya secara utuh, harus sesuai, konara sesuai, robotnya kelek. Misalkan mau bangun tidur, langsung mandi, kasurnya basah. Ya. Mau makan, habis masak, langsung dimakan, ya panas. Ya, itu. Mau bangun tidur, sekolah, urung ganti baju, urung mandi, langsung berangkat sekolah. Jadi langkahnya harus urut sistematis. Jika dalam kehidupan sehari-hari itu algoritma. Mengapa penting menyusun langkah-langkah secara berurutan? Mengapa penting? Mengapa? Siapa? Ayo Mas Bram. Karena kalau langkahnya acak atau terlewat, hasilnya salah atau tidak bisa dapat. Nah, tidak sesuai ekspektasi kalau langkahnya salah. Harusnya belok kiri, balik kiri, balik sepatunya orang sesuai harapan. Harusnya buka lemari, tidak ada yang dibuka. Harusnya jilid ngambil nomor popon negatif. Ayo, harusnya ke sana ngeliat gini. Ayo. Harusnya cuma gini makso. Nah, karena langkah-langkahnya harus Mas, harus sesuai ya. Harus prosedurnya sesuai. Harus berurutan step-stepnya 1, 2, 3 harus urut. Bagaimana perasaan kalian saat berhasil membuat algoritma sendiri? Yang algoritma sendiri itu yang tadi yang praktek secara manual dan praktek menggunakan rumput. Perasaan kalian bagaimana? Katakan. Bahasnya Senang, bangga, dan percaya diri karena berhasil membuat resep atau instruksi yang bisa diikuti dan memberikan hasil sesuai rencana. ya, senang jika berhasil. Ini orang berhasil jadi dievaluasi, tidak ada yang salah. Kalau belum berhasil kita pelajari yang salah itu di mana, kita evaluasi. Senang alhamdulillah jika berhasil. Kalau kalian membuat langkah-langkah, membuat program, jadwal dalam 1 kali 24 jam dari bangun tidur sampai tidur lagi, kalau sesuai yang kamu harapkan berhasil tidak? Senang tidak? Bahagia tidak kalau berhasil? Ya, tapi jika ada langkah yang 1 lewat, tidak berhasil, ya tidak apa-apa. Hargai proses, kita evaluasi yang kurang di mana, yang salah di mana, kita perbaiki. Ya. Demikian pembelajaran coding hari ini, berpikir komputasional dengan langkah algoritma. Menyenangkan ya. Insya Allah selasa kita bisa pembelajaran ulangan. Ini masih banyak materi-materi coding yang harus saya sampaikan biar kalian dalam kehidupan sehari-hari itu lebih menyenangkan, lebih asik. Ya, siap? Siap? Kalian semua kelas 6 ya. Kelas 6 A dikasih apa? Kasih B, kasih O, kasih B. Oke, tepuk tangan buat Mas. Untuk
Oke, selamat siang. Terima kasih atas kegiatan pada pagi hari ini. Semoga kita bisa kembali pembelajaran Selasa dengan baik. Saya minta maaf apabila ada kesalahan, kekurangan. Saya doakan kalian